Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah menyapinya dalam usia 2 tahun. Dan mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Luqman ayat 14. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai subuh ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat-Nya. Terutama sekali nikmat sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Dapat hadir kita pada subuh ini di masjid kita ini dalam rangka beribadah. Kita bermohon kepada Allah mulai dari awal Ramadan kemarin sampai pada subuh kali ini, kiranya ibadah yang kita laksanakan, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin. Salawat beserta salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pengurus Masjid Bahrul Ulum yang kita hormati, bapak-bapak serta ibu jamaah subuh, kemudian anak-anak kita umumnya kaum muslimin
was muslimat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini judul ceramah kita adalah luangkan waktumu buat ibumu. Kaum muslimin sedang jamaah subuh yang kita hormati. Tidak bisa kita pungkiri kaum muslimin, kehadiran kita ke atas bumi dunia yang fana ini merupakan pengorbanan orang tua yang namanya ibu yang sangat luar biasa. Betapapun hebatnya kita hari ini, betapapun suksesnya kita hari ini, tak lepas dari pengorbanan orang tua, apalagi ibu kita. Nah, oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini kita akan melihat beberapa contoh yang ada di atas dunia ini dengan sekian banyak contoh pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Jadi walaupun ibu-ibu, yang ibu tetap mempunyai ibu. Nah, kecuali kalau kasih apa-apa itulah pasti. Nah, jadi kalau ibu, walaupun ibu-ibu, tapi ibu pasti mempunyai ibu. Ya nak Bu? Jadi kita ingin lihat beberapa contoh dari sekian banyak contoh bagaimana betul pengorbanan seorang ibu itu. Coba kita lihat dari salah seorang ibu yang namanya Siti Hajar. Kalau ada nama ibu Siti Hajar siko, tidak Siti Hajar siko, kasih Allah. Siti Hajar ketiga sama Nabi. Ada nama Siti Hajar siko mak? Ada tidak? Jadi kalau ada rancak dia itu orang tua Nabi itu. Apa yang dirasakan oleh Siti Hajar? Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya bersama dengan anaknya di kota Makkah ketika itu dalam keadaan tandus kering, tak nampak kehidupan. Siapa nama anak Siti Hajar itu? Nabi Ismail alaihissalam. Jadi tidak digorok saja dia pengorbanan, termasuk dari bayi itu luar biasa pengorbanan Siti Hajar. Ditinggalkan oleh ayahnya Ismail alaihissalam itu di kota Makkah ketika itu yang sangat tandus. Kalau tandus itu kering. Tapi waktu dia berjalan ketika dulu dan dibayangkan seperti kota Makkah yang ada hari ini. Kalau kini kau mendaftar ini kau pendek haji sekian tahun baru bisa pendek haji ke Makkah tu. Apalagi kalau ada COVID pandemi kau, anda kunjung bayi ada. Nah ini baru pemerintah ini mengatur baca orang ke Makkah ini. Nah itu hari ini. Tapi ketika itu bapak ibu jamaah tidak nampak kehidupan. Nyotingkanlah di Ibrahim alaihissalam Ismail ketika itu bara-bara kadang baru Ismail dalam kisah itu kalau kita baca bapak ibu jamaah dalam kondisi bayi mereka. Berarti kalau nyobayi Ismail berarti Ismail ditinggalkan dalam keadaan berbeda. Bara kira-kira pengorbanan ibu, anak, bayi, kehidupan tak nampak, bekal tak ada, tetangga tak ada. Jadi bayangkan mau dia di Kerumpang tu dia, Kerumpang ya. Terata banyak kalau tak ada yang karena sekolah bisa tinggal siko. Tak ada kalau sekolah bisa tinggal siko dulu. Dulu tak bisa tak ada. Itu yang dirasakan dulu di Siti Hajar. Kecek Siti Hajar kepada suaminya Ibrahim, wahai suamiku tercinta, tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi Ismail hari ini? Dalam kondisi bayinya, engkau tinggalkan dalam kota yang sangat tandus ini.
apakah kamu tidak melihat wahai junjunganku? Jawi Ibrahim, ambo mencari ba'a kondisi Ismail. Ambo mencari ba'a kondisi engkau wahai istriku, nampak kecemasan. Tah, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Kalau awak ditinggal jangan kamu boleh. Ditinggal se Jumiti 50.000 sekuat, lengkap sudah dengan 50.000 lah. Jual beli susu udah, anak mereka 50.000 deh, ada tapi tu. Lah tinggal titik 50.000 pakai deh, pakai 50.000 deh. Tapi satu aja pertanyaan daripada Siti Hajar Baik Jamaah. Apa yang lain? Apakah ini perintah dari Allah wahai suamiku? Jawab daripada Nabi Ibrahim, sebuah doa hidayah. Kalau malam doi. Kita lagi saya minum. Apakah ini adalah perintah dari Allah wahai suamiku? Jawi Ibrahim alaihissalam ketika itu, wahai istriku, saya meninggalkan engkau bersama Ismail di sini adalah berkat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang perintah dari Allah wahai junjunganku, saya bersama dengan Ismail anakmu dengan ikhlas karena Allah akan saya rawat Ismail di situ. Oh dia itu, jadi kalau orang beriman kok mau dilindungi. Nah Bapak Ibu jamaah yang terhormati, hari berganti hari, malam timbullah lapar pari, tidak sajur pari Ismail dan lapar. Pari Siti Hajar jual lapar karena anak menyusui, makan tidak ada orang. Baiklah Siti Hajar Bapak Ibu jamaah dalam kisah itu baca, itulah yang kita kenal dengan kisah lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang pernah pergi haji atau umroh pada kau, lari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, lari-lari kecil. Mana Siti Hajar lari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, tak lain dan tak bukan adalah ingin mencari makan. Kondisi Ismail dalam mengkhawatirkan sudah lapar bersama. Tidak dapat makan, betul minum saya dapat tidak. Lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, sebanyak 7 kali lari Bukit Safa Marwah. Sampai kini tetap sa'i itu, saat kita lari kecil Safa Marwah, Safa Marwah 7 kali. Dalam keadaan berdoa juga Siti Hajar itu, ya Allah kasihlah makan, ya Allah kasihlah minum. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah? Berkat izin Allah Subhanahu wa taala, keluarlah air dari tanah. Nah, jadi kan dulu cerita keluarlah air dari kaki, dari kaki malu keluar. Kaki saya keluar air. Keluarlah air dari tanah. Persis tanah itu dari kaki Nabi Ismail alaihissalam yang dalam kondisi bayi. Air itulah ini yang dinikmati, yang dirasakan oleh jutaan umat Islam. Awak dapat naik haji, pulang dari Makkah, pulang dari Umrah, ada itu 3 air zam-zam sekitar. Itu air zam-zam itu teman-teman. Zam, berkumpul lah. Tunggu. Jadi peristiwa Asbabun Nuzulnya itu adalah air zam-zam itu adalah kisah Siti Hajar bersama dengan anaknya Ismail karena perjuangannya seperti itu. Itu pertama pengorbanan seorang ibu yang namanya Siti Hajar. Kemudian ibu-ibu kita cari contoh kok biar dua. Soalnya contoh banyak dua mungkin contoh. Siapa yang kita cari? Coba awak cari pengorbanan daripada Maryam. Berkat pengorbanan Maryam itu Bapak Ibu jamaah saudara aku hormati, nama Maryam itu dinukilkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada nama salah satu surat Maryam namanya. Ya Bu, ya ada surat Maryam namanya. Kalau surat Mahadi ada, kalau surat Dafni ada. Nada. Surat Maryam. Apa yang dirasakan, apa pengorbanan daripada Maryam?
Maryam dituduh di masyarakat, Maryam dituding oleh masyarakat, Maryam dipakai cian di masyarakat. Ketika itu karena Maryam membuat salah. Mana Maryam pun kesalahannya Pak Ibu jamaah yang Allah hormati. Maryam pun tidak bisa mengecek itu, mengecek tudingan itu kepada masyarakat susah loh Maryam kok. Karena ya seperti itu. Ayat dirasakan oleh Maryam. Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam tanpa ada ayah. Jadi Nabi yang tidak ada mempunyai ayah, Bapak Ibu jamaah, adalah Nabi Isa alaihissalam. Allah memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesarannya kepada umat. Lahirlah Isa itu tanpa ayah. Tudingan ikolah yang disampaikan oleh masyarakat. Weh Maryam membuat nan indah-indah. Kata Maryam kok, wahai Maryam, engkau adalah salah seorang anak ulama, orang tuamu ulama, orang tua laki-laki kamu adalah guru. Sampai batanya di kami. Ibu engkau wahai Maryam, sampai bayi sampai batanya kami ustazahnya. Kenapa engkau membuat perbuatan yang sekecil ini? Apakah engkau tidak malu? Apakah engkau tidak bisa menjaga nama orang tua kamu yang jadi panutan bagi kami, bagi masyarakat ini? Maryam tidak bisa jawab. Yang jawab tadi Maryam tidak bisa alasannya. Makanya Bapak Ibu jamaah, coba kita baca nanti dalam surat Maryam ayat 30 sampai 32 itu menceritakan Nabi yang bisa berbicara dengan lantang ketika bayi dia adalah Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Makanya menerpa tudingan masyarakat. Bayi gua kalau mau berambok oke lah, lantang soalnya udah mau selaga kadang balik ke akal. Tapi bayi AKC-nya itu dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran dan surat Maryam. AKC Nabi Isa alaihissalam dalam kondisi bayi. Wahai masyarakat, aku ini adalah makhluk ciptaan Allah yang akan diberikan oleh Allah adalah kita. Saya ini adalah Nabi dan Rasul. Kemudian bersambung ayat itu Pak Ibu, coba cari nanti. Disampaikan juga oleh Ismail itu dalam kondisi bayi itu, dimanapun saya berada, Allah selalu memberkahinya. Kemudian saya akan melaksanakan sholat wajib dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat di kandung badan. Ketika itu Ismail dalam kondisi bayi mengecek, menyampaikan kepada masyarakat ketika itu yang menuding, ya Isa yang menuding ayah, menuding ibunya Maryam itu berbuat yang indah-indah. Akhirnya Bapak Ibu jamaah yang aku hormati, terjawablah apa yang diisukan, apa yang difitnahkan, apa yang disangkutkan oleh masyarakat ketika itu. Oh, rupanya memang ini adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu jamaah, betapa besarnya pengorbanan ibu Ismail, ibu Isa alaihissalam ketika itu. Bapak Ibu jamaah yang kita hormati, dari dua contoh tadi, coba ini dalam waktu subuh yang sangat berkah ini Pak Ibu, kita merenung sedikit. Seperti yang mau sampaikan tadi itu, coba kita merenung. Apa yang kita renungkan? Saya pasti dulu dilahirkan oleh ibu saya. Apa dulu perjuangan ibu awak melahirkan awak sampai membesarkan awak sampai awak kini dewasa. Ada yang lebar ada yang lebar pangke, ada yang ekonominya bagus. Tak lepas itu dari perjuangan daripada orang tua kita yang namanya ibu. Dulu perjuangan ini Pak Ibu, Abo yakin dan percaya tidak akan bisa awak melupakan. Dulu nostalgia amawak membesarkan awak masih tidak ada lagi. Abo Pak Ibu jamaah masih teringat Abo dulu perjuangan ama Abo dulu untuk masalah mau kuliah kapan Abo masih terbayang Abo waktu dakik kelas sekolah dakik kelas pada hari saya itu adalah tahun 99. Abo ingin kuliah kapan, Abo ingin beraja kapan. Ama kondisinya apa kondisinya? Hidup payah di kampung. Tak bayang ada aku ketika itu orang kayak aku meminta mimpi ke orang lain untuk biaya aku berangkat kuliah kapan. Jualnya bayi di ama, ju kuliah di kadang orang. Tapi tipis ketek lungguan itulah untuk bayinya.
Bahkan masih tanya damo ketika itu amak mau ngecek lain, biarlah amak ndak baju nak, biarlah amak ndak kurang sedikit makan amak di sekolah amak ndak bahan, nanjale mahadi harus kuliah di Padang. Masih tekanan ada peristiwa itu dulu. Ibu kembali ada peristiwa lain, bautan orang tua. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita termasuk orang yang membahagiakan orang tua kita? Lah barakali awak manuka kain mukanah rapoa. Wak balian jadi mukanahnya mak ko kain kama. Lah barakali awak baru membalian baju baru tua. Kini lah poso ke barat kini lah barakali awak bisa berkumpul orang tua babuko bagi tua yang masih hidup. Kalau seandainya tidak Bapak Ibu jamaah sangat berlebihan keterlaluan kita terhadap orang tua kita. Makanya Bapak Ibu jamaah, andai kan kita mau menggendong mama kita itu ke Mekah Al-Mukarramah, jalan-jalan kaki, tidak akan terbalas bagaimana perjuangan orang tua kita yang namanya ibu itu Bapak Ibu jamaah. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati? Makanya Nabi jawab ketika itu adalah ibumu. Kemudian siapa lagi yang harus saya hormati ya Rasulullah? Jawab Rasul ketika itu adalah ibumu. Siapa lagi yang harus saya hormati yang ketiganya? Ya Rasulullah, yang harus kamu hormati itu adalah ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian siapa lagi yang saya hormati ya Rasulullah? Yang harus saya hormati itu adalah ayahmu. Kemudian siapa lagi? Orang yang terdekat dengan kamu. Ibu-ibu serta Pak jamaah yang menghormati, kini kok gini ada kondisi kini. Ini kita Pak Ibu, ayo kita ngirikan. Kadang-kadang anak kadang ngawak membawa. Ama yo main-main sama. Ama kadang-kadang tak mengerti. Cari ada kondisi orang macam-macam cara Bapak Ibu. Kalau tidak tahkir orang tua itu mungkin barangkali nafkah, pitik, segala macamnya, orang tak tambahin baju baru. Minimal tugas kita adalah jangan sampai menggoreskan hati, jangan membuat hati orang tua ibu. Setidaknya kita harus bisa membahagiakan orang tua kita. Apakah itu namanya ayah kita ataupun ibu kita. Di hari yang berkah ini Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita termasuk orang yang membahagiakan orang tua kita? Kalau belum, bagaimana caranya? Saya harus membahagiakan orang tua saya. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.